pengen ngobrol-ngobrol saat ini sama reporter kita. Langsung sama Tommy Saputra, reporter Detik Sumbaksel. Halo. Hai Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi Mas Halo, Tommy. pagi. Hai Mas Tommy, kita mau cek-cek situasi terkini bagaimana mungkin yang ada di sekitar bisa diceritakan sama kita, silakan Mas. Oke, baik Detikers, saya akan melaporkan distribusi logistik yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan maupun Kabupaten Pesisir Barat. Yang di mana memang di Lampung Selatan itu polisi melakukan pengawalan distribusi logistik ke dua pulau yang memang berada di terluar ya. Ada di ada Pulau Rimau serta Pulau Sebesi, begitu, Aryo. Oke, Ya. Mas, ini dari informasi yang kita dapatkan ya, seperti halnya telah ditulis juga saat ini di Detik Sumbaksel, bahwa distribusi logistik pilkada ini sampai dengan pulau terpencil. Dan bahkan ada sampai kotak suara yang diikat pelampung. Itu emang bener ya? Baik, Aryo. Jadi pihak kepolisian dari Polres Lampung Selatan untuk mengamankan distribusi logistik yang memang kondisinya saat ini di Lampung cuacanya pun kurang bersahabat ya, yang dimana setiap harinya itu turun hujan. Oke. Maka dari jajaran Polres Lampung Selatan melakukan antisipasi untuk kotak suara ini agar tidak terkena air laut sendiri ataupun nantinya takut terjatuh, maka kotak suara ini dibungkus oleh plastik sebanyak 3 lapis, mulai dari dalam kotak suara maupun dari kotak suara sendiri. Kemudian juga dilakukan juga pengikatan pelampung ya, yang dimana takut jika terjadi goncangan ombak ataupun hal-hal yang lainnya, maka dilakukan ikat pelampung itu supaya tidak tenggelam ataupun jika nanti itu terjatuh begitu. Oke, berarti pendistribusiannya sendiri membutuhkan waktu yang lebih kah atau memang disamakan dengan pendistribusian yang lainnya? Untuk di wilayah Lampung Selatan sendiri di dua kepulauan ini, khususnya di Pulau Sebesi memang jarak tempuh waktunya cukup lumayan jauh ya. Itu memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam menggunakan kapal motor yang memang biasa digunakan warga Pulau Sebesi untuk moda transportasi ya, untuk sampai ke kota ataupun ingin ke kota dari pulau tersebut. Baik. Kalau untuk totalnya sendiri nih Mas, dari apa yang tadi disampaikan gitu ya, kotak-kotak yang didistribusikan, totalnya itu ada berapa banyak berarti Mas? Untuk wilayah Pulau Sebesi itu ada 2 TPS ya, yang dimana total, sementara untuk Pulau Rimau itu ada 3 TPS, yang dimana ada sekitar 8 kotak suara yang didistribusikan di 2 pulau tersebut. Namun dapat saya sampaikan juga, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, yang dimana Polres Pesisir Barat melakukan pengamanan distribusi logistik di daerah yang masuk wilayah 3T, yaitu terpencil, terluar, di mana waktu tempuh untuk sampai ke Kecamatan Bengkunat itu memakan waktu sekitar 6 jam lebih, karena memang medannya itu cukup terjal ya, ekstrim, bisa dikatakan ekstrim begitu, Ari. Oke, Mas, aku penasaran deh kalau misalnya memang dilakukan gitu ya, pendistribusiannya sampai dengan ke pulau terpencil seperti ini, itu pengamanan yang dilakukan seperti apa sih Mas? Apakah kemudian juga setiap surat suara dalam satu box itu juga ditemani oleh satu pihak polisian misalnya, atau seperti apa sih Mas? Baik, untuk di Lampung Selatan sendiri, selain tadi yang saya sampaikan, pengamanan kotak suara ini menggunakan plastik hingga pelampung, kemudian untuk di pesisir barat itu dengan sulitnya medan, di mana polisi harus melibatkan warga setempat dengan menyewa motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, yang memang menjadi moda transportasi warga juga di sana. Jadi kotak suara ini pun sama dibungkus dengan
plastik untuk menghindari Kecurangan lah kondisi ya. jalan Ya. yang terjal, curam, banyak lumpur. Kemudian juga di pesisir barat ini petugas harus melewati laut, selain pegunungan tadi harus melewati laut serta menyeberangi muara gitu. Luar Ya ini biasa. soal aku tuh bingung gitu karena kemungkinan gitu ya kan bisa terjadi kecurangan ketika dalam pengantaran dan lain Pengiriman, iya sebagainya, betul. pengirimannya gitu kan. Iya, iya. Itu juga pengamanan seperti itu juga perlu untuk diperhatikan seperti ya Mas ya? Iya betul. Ya, jadi dari Polres Lampung Selatan maupun Polres Pesisir Barat sudah menempatkan anggota untuk memang melakukan penjagaan karena memang wilayah ini juga tergolong dalam kategori TPS rawan ya untuk di Lampung sendiri. Maka dari jajaran kepolisian dibantu dengan TNI tentunya telah menyiapkan beberapa personil Ya. yang dimana bagi personil ini penambalan, artinya penambahan anggota dibandingkan dengan pengamanan di TPS-TPS yang lain begitu. Oke. Baik, bisa terbayang sih maksudnya betapa ternyata prosesnya tuh nggak gampang Iya, ya. bener. Maksudnya melihat dari video gitu dilihat bahwa mereka harus menggunakan motor, kena lumpur, motornya dinaikin ke kapal gitu. Berarti kan ini sebetulnya situasi yang juga menjadi sangat penting gitu ya untuk semua warga di seluruh Indonesia gitu. Meskipun dengan kata lain berarti pemerataan untuk pembagian surat suara ini sangat luar biasa gitu ya Iya, betul perjuangannya. Hebat betul. banget. Semua bisa guyup bareng ya Iya. untuk bisa jadi ya bareng-bareng lah membuat Indonesia bahkan kan bukan cuma daerah-daerah tertentu untuk Betul. berubah gitu ya. Mas mungkin kalau bisa diceritakan terakhir gitu ya di pesisir barat sendiri gitu bagaimana pendistribusian mereka terhadap surat suara. Seperti yang kita tahu bahwa kan itu adalah daerah yang sebetulnya lebih jauh lagi dijangkau ya daripada mungkin daerah-daerah yang sempat diceritakan barusan Mas. Oke, untuk pesisir barat sendiri memang Kecamatan Bengkunat ini terdapat 4 pekon atau 4 desa yang dimana jumlah DPT atau daftar pemilih tetap di kecamatan ini mencapai 4.070 orang. Kemudian yang didistribusikan kemarin itu ada sekitar 22 kotak suara yang terbagi dari 4 pekon, yaitu Pekon Bandar Dalam, Pekon Waitias, Pekon Waiharu, serta Pekon Siri Gading. Gitu. Untuk pengamanan sendiri memang ekstra ya. Kemudian juga penjagaan juga dilakukan hingga tadi malam. Saya berkoordinasi dengan Polres Pesisir Barat, terutama Kapolres. Memang penjagaan itu ekstra ketat ya. Ya. Begitu Aryo. Oke. Ya kita doakan mudah-mudahan memang pendistribusian ini sudah dilakukan secara lancar begitu ya, amin, sampai amin. ke TPS-nya masing-masing dan Amin. kita mau ngasih 2 jempol, 4 jempol nih ya. Luar Buat biasa. semua tim yang kemudian bisa mengantarkan Mas Yansa mau ngasih berapa jempol? 5. Satu lagi? Minjem dong, nih gue kasih satu lagi ya. Karena memang sangat luar biasa untuk bisa mengantarkan ini perjuangannya sampai tadi kita lihat juga di video gitu ya. Tidak mudah bagi mereka. Makanya kita berdoa juga semoga semuanya tuh tentram, damai, Iya. tidak ada ricu-ricu, tidak ada ramai-ramai. Kali ini juga sudah mulai memasuki masa tenang. Pokoknya kita bareng-bareng satu untuk Indonesia yang lebih baik. Benar. Terima kasih Mas. Mas atas Tommy, laporannya. besok dirimu akan ada di mana? Laporan dari mana besok? Aku dari Bandar Lampung. Di Bandar Lampung? Wih. Wow. Oke, dari Bandar Lampung. Oke lah. Apa? Nggak usah nanya ke sana udah. Nggak, Makasih nggak, ya nggak, Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy.